Halo teman-teman semua, selamat datang di media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMK semester ganjil. Dengan saya Magdalena Elena Harin dengan NIM 1901010092 kelas C semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang. Dengan pembelajaran kali ini mengenai teks deskripsi. Kade yang saya ambil yaitu kade 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Nah, indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks deskripsi. Yang berikut kita bahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan suatu objek benda, tempat, dan suasana. 2. Melibatkan panca indera. 3. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Yang berikut kalimatnya berfokus pada suatu hal sesuai penjelasan. Adapun tujuan teks deskripsi yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Untuk meraih tujuan ini, penulis juga menggunakan majas guna menguatkan emosi penulis sehingga mencapai tersampaikan kepada pembaca. Yang berikut, objek yang dideskripsikan yakni sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni. Teks deskripsi bersifat khusus, artinya setiap objek yang dideskripsikan memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Contoh, sekolah dan tempat wisata, keduanya jika dideskripsikan maka isinya berbeda. Bisa dilihat gambar di bawah ini ya. Yang berikut, contoh teks deskripsi sebuah sekolah. Akan berisi rincian setiap bagian sekolah, mulai dari taman, ruang kelas, perpustakaan, ruang praktek siswa, ruang komputer, kantin, UKS, ruang BK, dan ruang guru. Yang berikut contoh teks deskripsi yang kedua adalah berisi gambaran objek secara konkret atau nyata. Penggambaran sebuah tempat wisata yakni pantai, hanya dengan menyebutkan bahwa pantai tersebut indah, maka penggambarannya belum konkret. Seharusnya keindahannya digambarkan dengan jelas. Misalnya, pantai tersebut memiliki pasir yang putih, airnya jernih dan berwarna biru, pantainya bebas sampah, pohon dan batu tersusun dan berjajar rapi, dan banyak pengunjung. Yang berikut, teks deskripsi yang ketiga adalah bersifat personal. Artinya, semua yang dideskripsikan tergantung perasaan terhadap penulis. Meskipun kedua penulis mendeskripsikan objek yang sama, belum tentu isinya yang sama. Contoh gambar patung di bawah ini. Seorang ibu menganggap kalau patung itu bagus dan indah dipandang, tapi dari penglihatan seorang anak menganggap patung itu cukup seram dan menakutkan. Itu yang dinamakan personal. Yang berikut, setelah kita mempelajari pengertian isi objek, ciri isi pada teks deskripsi untuk penggambaran suatu objek secara terperinci agar para pendengar atau pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai objek. Adapun tujuan teks deskripsi untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci agar para pendengar atau pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai objek. Di bawah ini ada jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri, merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks lain. Teks tersebut dibuat khusus untuk mendeskripsikan suatu objek. Yang kedua, teks deskripsi yang bagian dari teks lain. Pada bagian tertentu dalam teks novel, cerpen, dongeng, terdapat paragraf mendeskripsikan tokoh, latar tempat, dan suasana. Oke anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Ibu harap apa yang kita pelajari tadi
dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.